Mengejutkan, akhirnya terungkap nama di papan nisan Dorce Gamalama. 2 hari pasca jasad Dorce dimakamkan, papan nisan Dorce pun dipasang di tengah tingginya antusiasme para fans dan keluarga berziarah ke makam artis serba bisa ini. Lantas, seperti apa nama yang tertera pada papan nisan Dorce? Benarkah nama tersebut adalah nama asli Dorce sejak lahir? Benarkah atas wasiat Dorce sebelum pergi selamanya? Tersingkapnya nama di papan nisan Dorce terjadi di tengah tingginya antusiasme para sahabat mendatangi rumah Dorce untuk menghanturkan doa secara pribadi atau bersama-sama. Mereka mengungkap pula sosok Dorce yang baik, perhatian dan peduli terhadap para sahabat. Bahkan, para tetangga terdekat Dorce pun masih merasa kehilangan akan sosoknya yang baik dan ramah serta suka membantu sesama. Lantas, seperti apa kebaikan Dorce yang telah membangun 1 unit masjid megah di kawasan Jakarta Timur? Apa arti dibalik nama Masjid Al-Hayu 63 tersebut? Benarkah Dorce telah mewakafkan masjid tersebut untuk masyarakat sekitar? Dan seperti apa kenangan Dorce saat meresmikan masjid tersebut pada tahun 2008 silam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Dorce Gamalama tiada, publik bertanya-tanya dan penasaran soal nama yang terukir di papan nisannya. Pertanyaan dan rasa penasaran tersebut terjawab kemarin. Saat papan nisan dipasang di pusara artis serba bisa tersebut, terukir nama Dedi Yuliardi alias Dorce Asyadi bin Ahmad. Nama tersebut kabarnya adalah nama asli Dorce Gamalama. Lantas, mengapa nama tersebut yang tertulis di makam Dorce? Benarkah hal itu dilakukan atas wasiat terakhir Dorce? Dia kemarin-kemarin ini kan lagi heboh dengan kematiannya beliau seperti apa. Tapi saya membenarkan dan mengiyakan bahwa para kiai, para ulama, para ustadz berkomen dengan hal itu benar. Betul adanya seperti itu, memang seperti itu. Cuman Allah lebih sayang lagi ya, Ira ya. Kenapa beliau meninggal dalam keadaan COVID? Kalau emang beliau mau meninggalkan dari kemarin-kemarin aja sebetulnya dengan sakitnya kayak apa kan. Berapa kali beliau tuh bolak-balik ke rumah sakit. Tapi Allah masih terus mengulur belum dikasih kesempatan. Ternyata karena booming dengan perkataan hujatan ini, hujatan itu, netizen banyak ngomong ini, ngomong itu. Benar semuanya, saya bilang benar, tapi kenapa sih masih dilontarkan kan gitu loh. Nah di situ psikisnya kena mungkin, itulah drop akhirnya kan beliau kan baca mungkin shock dengan membaca hal yang menghujat dia atau apa. Sebetulnya beliau juga tahu siapa diri dia sebenarnya, tahu beliau. Tapi kenapa sih masih diungkapkan? Mungkin begitu kan. Ini Allah punya kuasa ya, Allah punya rencana baik buat beliau. Benar-benar aib itu ditutup, sejarah beliau itu ditutup, benar-benar ditutup. Tidak ada lagi yang mau bicara apa. Kita nggak tahu, saya pun pribadi nggak tahu, anaknya pun nggak tahu apakah dia dimandikan atau tidak, kita juga nggak tahu. Karena menurut orang banyak yang saya dengar, kalau orang yang COVID itu kan langsung, kalau meninggal ya langsung dikemas, langsung di wrapping dengan protokol yang ada di rumah sakit gitu. Saya tidak tahu beliau dimandikan atau tidak, saya tidak tahu. Tahu-taunya udah rapi dari rumah sakit.
Di tengah kehebohan soal nama yang tertulis di papan nisan Dorce Gamalama, pusara artis berusia 58 tahun ini hingga hari kedua pasca ia dimakamkan tampak ramai dikunjungi peziarah. Selain fans Dorce, tampak juga hadir di makam adalah keluarga Dorce seperti keponakan, kakak hingga besannya. Selain di mata mereka, sosok Dorce meninggalkan kesan yang baik, peduli dan perhatian kepada keluarga, juga perhatian kepada sesama yang berjuang mengadu nasib di ibu kota. Bahkan, Dorce tak sungkan memberikan dukungannya kepada para seniman yang tengah berjuang memenangkan kontestasi di berbagai ajang dengan caranya sendiri. Dorce ini orang yang baik ya, sangat baik gitu kan menurut saya semenjak saya kenal beliau. Saya kenal beliau dari anak saya masih TK. Hubungan kami baik, sangat-sangat baik. Sampai akhirnya Bunda kena diabetes ya, turun terus menurun sampai beliau masuk rumah sakit, sampai sempat berulang masuk rumah sakit. Sebelum meninggal hari Jumat itu dia masih sempat beli makanan Jumat barokah bersama anaknya, masih sempat dalam kondisi sakit dia bagi-bagiin sendiri itu. 2 hari kemudian ya kalau nggak salah, terus dia koma, bawa ke rumah sakit, sampai akhirnya Allah lebih sayang ya sama beliau. Iya, ini hari kedua tetap kita mendoakan Bunda, mendoakan Mama, kita berziarah ya. Ya insya Allah kita semua udah ikhlas ya, ikhlas. Mama udah nggak sakit lagi, yang pasti Mama yang udah senang, udah bahagia, kembali sama Allah dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan soleha tentunya di surganya Allah. Sosok beliau ini bisa dibilang adalah sosok yang memang sangat memperhatikan orang-orang yang mempunyai talenta ya. Jadi apapun dia bisa bantu dalam bentuk karya seni gitu. Yang pastinya kaget ya, tapi ya ini udah jalan Allah ya, karena memang Bunda udah pastinya nggak merasakan kesakitan lagi ya, sudah yang menjadi yang terbaik ya. Kita doakanlah sama-sama supaya husnul khotimah ya, dan bisa tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amal baik. Akhirnya terungkap nama Dorce yang tertera di papan nisan pusaranya. Seperti apa tingginya antusiasme para sahabat melayat ke rumah Dorce hingga 2 hari pasca kepergiannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Mengejutkan, pasca terungkapnya nama asli yang terukir di papan nisan Dorce Gamalama tidak mengurangi duka dan kesedihan para sahabat yang merasa kehilangan akan sosoknya. Bahkan, 2 hari pasca berpulangnya Dorce,
Sejumlah sahabatnya datang silih berganti ke rumah Dorce untuk mendoakan jiwanya agar damai di surganya yang maha kuasa. Lebih lagi, begitu tinggi cinta para sahabat terhadap Dorce, mendorong keluarga dan pengurus Masjid Al-Hayu sepakat untuk memperpanjang doa bersama yang awalnya hanya 3 hari menjadi 7 hari. Alhamdulillah hasil kesepakatan kami dari pihak masjid sama keluarga besarnya sama putra-putrinya kita, kan kecintaan kita kepada almarhum ini, kita mengadakan doa bersama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan sahabatku, kawanku. Dia tuh sebenarnya seumur sama Bunda ya. Dorce itu malah kayaknya ya seumur-umuran kita tuh ada perkumpulan di Arafah. Di Arafah itu ada Ismi Aziz, ada Nia Daniati, dan semua di situ kita kenal udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Banyak sekali kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupain, bahwa dia tuh orangnya luar biasa, apa namanya ya, nggak pernah mengeluh. Dia bisa sehari ini di sini bisa lari loncat-loncat karena dia memang betul-betul lagi populer saat itu. Terus dia kalau supirnya lambat-lambat dikit, sini gue nyupir, aduh 3 minggu. Iya, masih cuma 5 agak kurus. Saya biasa, saya kalau orang lihat orang sakit saya nggak mau tunjukin bahwa rasa sedih sama sekali, nggak mau. Cuman saya kaget luar biasa kondisi beliau itu, badannya sudah kurus karena saya sudah cukup lama juga nggak ketemu. Tapi dia selalu kalau bikin video saya ngeledek nyanyi apa-apa, yuk gue punya lagu nih baru, cuman lu yang nggak mau nyanyi lagu gue, yuk kenapa sih? Kalau nggak lu ciptain lagu dong buat gue. Ya tenang aja, saya bilang gitu. Saya kaget pas ini, Mbak, kenapa? Kok nggak dandan? Kok nggak cantik? Saya bilang gitu. Gue sakit yuk, kata gitu. Gue sakit, enggak dong, orang cantik malah sakit, nggak boleh, ini Wonder Woman nggak boleh sakit, saya bilang gitu. Ya saya rasa belum secepat ini karena beliau masih punya semangat yang luar biasa, masih mau mencipta banyak lagu, masih berharap ketemu teman-teman banyak. Senang kalau didatang itu, senang banget. Makanya ada di media yang dia gue nggak maksa teman-teman kesini, tapi dia sebenarnya kangen sama kita semua, kepengen selalu ada. Dia kan hobi makan enak ya, dan dia selalu kirim saya makanan paru Padang tuh yang enak banget, itu selalu kirim. Ntar gue kirim ya yuk, kalau yang makanan ini enak, ntar gue kirim, tenang aja gitu. Memang baik sekali orangnya, baik sekali. Jadi ya saya nggak merasa bahwa ini jalan yang tercepat ya, tapi memang sangat cepat banget. Kita masih berharap bisa aktivitas lagi, paling tidak bisa nengokin lagi, silaturahim lagi, ngobrol lagi. Karena saya memang ada rencana dengan adik-adik Bunga Rampai mau datang ke tempat Dorce, tapi kemarin terhalang karena masuk rumah sakit. Dan terakhir dinyatakan COVID, sama sekali nggak bisa ditengok. Kita bisanya di luar aja, nggak bisa nemu. Kita juga sedih nggak bisa lihat terakhir wajah dia waktu nggak ada seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kami bertiga di sini masih di rumahnya beliau almarhum, dan kami masih dalam keadaan berduka. Semua keluarga juga masih berduka, sahabat semua juga masih berduka. Dan sekarang ini saya mau ngomong apa ya?
Ya pokoknya saya terima kasih banyak, udah banyak yang peduli, udah support dengan beliau itu. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilafannya, kesalahannya, semoga Allah membuka pintu maaf buat beliau. Setelah kepergian beliau ini, sudah pasti kami semua, terutama keluarga, sangat terpukul, merasa kehilangan sosok beliau yang luar biasa. Sementara seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dunia entertain, semua merasa kehilangan. Apalagi kami sahabat-sahabat terdekat, apalagi keluarganya pasti merasa kehilangan. Tapi di sini yang terbaik dari Allah, ini mungkin jalannya. Saatnya sekarang dia dipanggil oleh Allah, ya kami sebagai sahabat dan juga atas nama keluarga harus ikhlas menerima semua ini, karena semua kita juga akan kembali, tinggal nunggu waktu aja. Saatnya hari ini beliau yang dipanggil duluan. Mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan beliau semasa hidupnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar beliau meninggal insya Allah secara husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya, ditempatkan di jannahnya Allah yang paling atas. Terakhir banyak sekali ya beliau itu di saat, jangankan di saat dia sehat, di saat dia sakit aja dia bisa membuat kita, bisa menghibur kita. Kita bisa tertawa, candanya nggak lepas, semangat hidupnya tetap berjuang untuk hidup. Semangat hidupnya sangat tinggi karena apapun pengobatan dia lakukan secara medis atau secara non medis, dia lakukan itu semua karena dia ingin sehat, ingin semangat untuk hidup. Tak hanya para sahabat yang silih berganti ke rumah Dorce Gamalama, para tetangga terdekat Dorce yang merasa sangat kehilangan pun masih dan selalu mengenang sosok Dorce sebagai pribadi yang baik dan ramah kepada siapapun yang ia jumpai. Kebaikan Dorce tidak hanya dalam bentuk kata-kata simpatik dan salam yang ia berikan, tapi juga dengan memberikan bantuan kepada warga atau tetangga sekitar yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kalau sering lewat apa gimana memang ramah orangnya. Kebetulan memang sama almarhum mama saya juga dekat, sering komunikasi via telepon segala macam kayak gitu. Memang orangnya baik, orangnya royal banget. Dia sangat baik, sering Dengan saya sama teman-teman saya itu kalau bawa dia itu ada rasa kebanggaan gitu loh. Oh, siapa yang bawa? Oh, saya bawa bunda tadi ke sono ke sini gitu. PP kan gitu loh, gitu. Jadi kesannya itu seneng. Istilahnya kayak kebanggaan gitu, bawa nganterin bunda kemana-mana gitu. Dengan kebaikan dia, ketulusan dia, dan banyak pelajaran yang kita dapat. Kenangan nggak mungkin saya lupakan, kenangan kebaikan dia, ketulusan dia. Indahnya kenangan para sahabat dan tetangga akan kebaikan Dorce Gamalama 2 hari pasca ia tiada. Seperti apa pula kebaikan Dorce yang sudah membangun masjid dan mewakafkannya kepada masyarakat sekitar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan, sosok Dorce Gamalama yang meninggalkan kenangan yang indah di mata sahabat dan tetangga
Rupanya kebaikan Dorce tak sampai di situ saja. Dorce juga sudah membangun 1 unit masjid megah pada tahun 2008 di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan diberi nama Masjid Al-Hayu 63. Dorce ingin mengukir tahun kelahirannya pada masjid tersebut. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 200-an meter persegi tersebut telah diwakafkan untuk dimanfaatkan oleh warga sekitar pada tahun 2020 lalu dengan disaksikan pihak KUA, pengurus RT dan RW setempat. Ini adalah peninggalannya Masjid Bunda Dorce, namanya Masjid Al-Hayu 63, di mana 63 itu sesuai dengan kelahirannya beliau, jadi 63 sama dengan nama-nama yang di Al-Quran itu nama-nama Allah, yaitu nama Asmaul Husna, Al-Hayyu gitu, Maha Hidup ya. Jadi alhamdulillah suatu kebanggaan buat saya. Di sisi lain saya sangat sedih, tapi di sisi lain saya bangga banget kepada Bunda Dorce. Beliau meninggalkan masjid yang segini megahnya. Alhamdulillah, insya Allah kami akan rawat dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah juga sekarang masjid Bunda Dorce sudah diwakafkan kepada masyarakat. Yang menerima wakafnya itu adalah Bapak Haji Kemas Teguh. Disaksikan langsung dari pihak KUA, RT, RW telah diwakafkan ke masyarakat. Berkunjung ke sini cukup lama juga ya, ada bangsa 4 bulanan dah di sini. Cuma sebentar pulang. Di mata saya Bunda Dorce yang luar biasa mengadili dengan kata hati-hati, makanya masyarakat di sini itu merasakan kemanfaatannya. Dengan beliau di Lubang Buaya ini dengan meninggalkan masjid yang begitu megah, beliau sendiri yang merintis masjid ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah diwakafin ke masyarakat. Pokoknya dia baik aja lah gitu. Dia sayang sama anak-anak yatim. Banyak sih, Mama kan jiwa sosialnya memang tinggi ya. Jadi memang Mama tuh ya baiklah ke semua orang gitu. Jadi nggak cuma punya anak yatim dan juga membangun masjid, tapi Mama juga masih suka menyantuni anak yatim. Walaupun dalam keadaan sakit pun masih Mama suka menyantuni anak yatim. Allah Maha Baik, saya percaya segala sesuatunya dipertimbangkan. Allah Maha Tahu. Segala perbuatan manusia pasti ada balasannya, dan yang sudah dilakukan oleh almarhum adalah segala sesuatu yang sangat baik. Banyak kebaikan yang tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Itu semuanya pasti Allah mencatat, malaikat mencatat, dan Allah akan mempertimbangkan segala sesuatunya untuk almarhum menempatkan dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Hayu 63 di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini dibangun sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2008. Di lantai 2 Masjid Al-Hayu 63 ini terdapat kaligrafi nama keluarga Dorce. Momen peresmian masjid disambut Dorce dengan gembira dan bahagia. Pada momen tersebut, Dorce bahkan mendendangkan beberapa lagu sebagai ekspresi kegembiraannya. Semasa hidupnya, Dorce selalu menegaskan bahwa masjid yang ia bangun ini bukanlah milik pribadi, tapi kepunyaan masyarakat umum yang ingin sholat dan beribadah di sana. Ini adalah peninggalannya Masjid Bunda Dorce, namanya Masjid Al-Hayu 63. Di mana 63 itu sesuai dengan kelahirannya beliau, jadi 63 sama dengan nama-nama yang di Al-Quran itu nama-nama Allah, yaitu nama Asmaul Husna, Al-Hayyu gitu, Maha Hidup ya.
Jadi alhamdulillah suatu kebanggaan buat saya. Di sisi lain saya sangat sedih, tapi di sisi lain saya bangga banget kepada Bunda Dorce. Beliau meninggalkan masjid yang segini megahnya. Alhamdulillah, insya Allah kami akan rawat dengan sebenar-benarnya. Oh, ini semua interior nuansa Jawa. Ada nuansa Jawa, nuansa Timur Tengah, nuansa Padang. Ada Padangnya, ada Jawanya, ada Arabnya. Kebiasaan Bunda Dorce kalau ke Masjid Al-Hayu ini, dia udah biasa sebelum saya azan, dia sudah hadir. Kalau curhat nggak pernah, paling cerita-cerita gitu. Orang suka ngasih surprise, suka hadiah apa aja gitu. Yang paling saya terkesan itu cuma satu itu. Saya dikasih hadiah berangkat umroh dari beliau. Rencana nanti katanya mau dikasih lagi gitu, kata dia. Saya bilang amin. Rasa sosial yang tinggi, rasa berbaginya itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Walaupun dia dalam kondisi sakit yang hanya bisa tiduran, kondisinya tiduran. Dalam kondisi tiduran itu dia dengan bicara yang sangat lemah gitu masih bisa nyuruh anak-anaknya itu beli Quran. Sangat-sangat banyak dia bagi-bagikan Quran itu. Sekolahnya udah tutup ya, karena nggak ada yang ngurus gitu ya, jadi udah tutup. Semoga adik saya diterima oleh Allah, yang ampuni dosanya. Amin. Dimaafkan semua kesalahannya. Amin. Jadi husnul khatimah. Amin, amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.